Ya. Keluar dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zina Suburkana sebagai moderator kelompok 7. Baik, saya Cynthia di sini sebagai anggota. Saya Anissa Mairana Nasya sebagai anggota. Dan saya Misha Indah Putri sebagai anggota. Nah, baiklah, langsung saja kami akan membahas tentang studi kasus kami, yaitu reservasi hotel. Nah, baiklah, reservasi hotel ini merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah pemesanan kamar hotel secara real time oleh pelanggan. Sistem ini sangat berguna dalam industri perhotelan karena memungkinkan proses pemesanan dilakukan secara otomatis, cepat dan akurat, baik oleh pelanggan langsung maupun oleh petugas hotel melalui sistem manajemen. Dalam praktiknya, pengguna dapat memilih tipe kamar, tanggal check-in dan check-out, serta layanan tambahan melalui antarmuka sistem. Selanjutnya di sini ada kelas, atribut, dan metode. Kelas adalah cetak biru dari objek. Dalam proyek kami, kelas seperti hotel, kamar, pelanggan, admin, dan min digunakan sebagai dasar pembuatan objek. Kemudian ada atribut. Atribut adalah data atau properti yang dimiliki oleh objek seperti nama hotel, alamat, tipe kamar, harga, dan lain-lain. Metode adalah fungsi di dalam kelas yang digunakan untuk menampilkan data atau melakukan proses tertentu. Contohnya, tampil info hotel, tampil reservasi, dan total bayar. Nah, selanjutnya konstruktor akan dijelaskan oleh Siti Aristi. Beranya dijelaskan. Baik, untuk penjelasan konstruktor, di sini konstruktor adalah metode ya, khusus yang dijalankan saat objek dibuat pada proyek ini. Jadi semua kelas seperti hotel, admin, kamar, dan pelanggan itu memiliki konstruktor untuk menginisialisasi atribut muka saat objek pertama kali dibentuk. Kemudian untuk selanjutnya, slide selanjutnya, enkapsulasi. Nah, untuk konsep ini diterapkan dengan membuat atribut yang bersifat private ya, dan menyediakan metode getter dan setter untuk mengakses atau mengubah nilai atribut tersebut. Jadi misalnya pada atribut harga di kelas kamar dan atribut nama pelanggan di kelas pelanggan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat inheritance atau pewarisan. Di sini terdapat kelas admin, kamar, dan pelanggan mewarisi kelas hotel menggunakan keyword extends. Dengan pewarisan ini, kelas turunan dapat menggunakan atribut dan metode dari kelas induk, serta menambahkan atribut atau metode sesuai kebutuhan. Selanjutnya, terdapat struktur program. Pada struktur program ini terdapat ada admin Java, hotel Java, kamar Java, kemudian ada main Java, kemudian juga terdapat pelanggan Java. Proyek ini dirancang untuk mengelola sistem reservasi hotel
dan terdiri dari beberapa file kelas Java yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu dalam sistem. Yaitu saya sebutkan terdapat admin Java yang dimana kelas ini akan mempresentasikan entitas atau aktor admin yang bertugas untuk mengelola data hotel, kamar, dan mungkin juga mengelola data pelanggan serta proses reservasi. Kemudian hotel Java, kelas ini untuk mendeskripsikan entitas hotel yang mungkin menyimpan informasi. Kemudian terdapat kamar Java, ini adalah kelas yang penting untuk mendeskripsikan unit kamar di hotel. Kemudian pelanggan Java, kelas ini untuk mempresentasikan pelanggan atau tamu hotel. Kemudian terdapat kelas main Java, kelas ini umumnya menjadi entry point atau titik awal eksekusi program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Misha Yunda. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskannya struktur program. Yang pertama yaitu ada struktur proyek. Direktori utama proyek dinamakan reservasi hotel yang merupakan paket tempat semua kelas berada. Ini mencerminkan pendekatan pemrograman berorientasi objek yang rapi dan modular. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas-kelas dalam proyek. Yang pertama yaitu ada admin Java. Nah, di sini adalah kelas yang merepresentasikan entitas atau aktor admin yang bertugas mengelola data hotel, kamar, dan mungkin juga mengelola data pelanggan serta proses reservasi. Nah, selanjutnya selanjutnya di sini ada hotel Java. Jadi kelas ini tampak mendeskripsikan entitas hotel yang mungkin menyimpan informasi seperti nama hotel, alamat, daftar kamar, dan mungkin juga metode untuk menambahkan atau menampilkan kamar. Nah, selanjutnya itu ada kamar Java. Ini adalah kelas penting yang mendeskripsikan unit kamar di hotel seperti tipe kamar, harga, ketersediaan, dan fasilitas yang dimiliki. Nah, selanjutnya itu ada pelanggan Java. Nah, jadi kelas ini merepresentasikan pelanggan atau tim hotel, menyimpan data seperti nama, identitas, dan histori reservasi. Nah, selanjutnya juga ada main Java, yaitu kelas ini umumnya menjadi entry point atau titik awal eksekusi program. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan hotel Java. Pada gambar ini adalah menampilkan isi dari file hotel Java yang merupakan salah satu kelas utama dalam paket reservasi hotel. Kelas ini mempresentasikan entitas hotel dalam sistem reservasi dan bertugas menyimpan informasi dasar mengenai hotel seperti nama hotel dan alamatnya. Kelas ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java yang mengadopsi prinsip pemrograman berorientasi objek. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini terdapat atribut yang dimana adalah nama hotel dan juga alamat. Kemudian juga terdapat metode yaitu tampilkan info hotel yang berfungsi sebagai menampilkan info dari si hotel tersebut. Kemudian juga terdapat fungsi ini adalah menjadi kelas induk yang berisi informasi dasar tentang hotel. Kelas ini diwarisi oleh kelas lain seperti admin kamar dan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan admin di mana akan menampilkan cuplikan kode program Java dalam file admin yang merupakan bagian dari paket reservasi hotel. Kelas admin dalam kode ini mewarisi extend kelas hotel yang berarti objek admin akan memiliki semua properti dan metode yang dimiliki oleh kelas hotel. Ini adalah contoh nyata dari pewarisan atau inheritance dalam paradigma pemrograman berorientasi objek atau disebut juga dengan OOP yang digunakan untuk membentuk hierarki dan hubungan antar kelas. Dapat kita lihat dari gambar codingannya yang dimana terdapat atribut yaitu ada nama admin, kemudian juga terdapat metode yang dimana tampil admin yang berfungsi untuk menampilkan info hotel dan admin.
Kemudian juga terdapat fungsi. Fungsi di sini nih berfungsi sebagai mewakili pengelola atau staf hotel, menambahkan atribut baru dan mewarisi informasi hotel dari kelas hotel. Selanjutnya akan disampaikan oleh siapa? Teman saya. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai codingan kamar Java. Nah, di sini pada bagian package reservasi, nah itu fungsinya untuk mengelompokkan file Java agar lebih terorganisir. Selanjutnya ada public class kamar extend hotel, yaitu untuk mewarisi semua properti dan metode dari kelas hotel seperti nama hotel, alamat, dan tampilan hotel. Nah, selanjutnya di sini terdapat pada public string tipe kamar, harga, dan tersedia. Nah, tipe kamar itu untuk menyimpan jenis kamar. Nah, harga itu untuk menyimpan harga kamar, dan tersedia itu untuk menyimpan status apakah kamar sedang tersedia atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada konstruktor, yaitu pada bagian public kamar, string nama hotel, string alamat, string tipe kamar, double harga, boolean tersedia. Nah, itu pada super nama hotel alamat memanggil konstruktor di kelas hotel agar nama hotel dan alamat diset. Nah, selanjutnya di situ ada dis tipe kamar, yaitu untuk mengisi properti tipe kamar, lalu dis harga yaitu untuk mengisi harga, dan dis tersedia itu untuk mengisi status ketersediaan. Nah, selanjutnya di sini ada getter. Nah, getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari masing-masing propertinya. Getter itu sangat berguna untuk mengambil data dari properti, apalagi jika propertinya privat. Nah, seperti harga contohnya, karena properti tersebut tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi, getter juga membantu menjaga prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya itu di sini ada metode tampilkan kamar. Nah, jadi di situ tampilkan info hotel, yaitu untuk menampilkan nama dan alamat hotel, serta detail kamar ditampilkan, yaitu ada tipe, harga, dan juga status. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Zini Destiana. Baiklah, selanjutnya di sini ada codingan pelanggan Java. Nah, di sini gambar yang ditampilkan merupakan isi dari file pelanggan Java yang merupakan bagian dari sistem reservasi hotel dan berada dalam package reservasi hotel. Kelas pelanggan dideklarasikan sebagai turunan extend dari kelas hotel, yang berarti setiap objek pelanggan akan memiliki informasi dasar hotel seperti nama hotel dan alamat melalui pewarisan dari kelas induk. Selanjutnya main Java dijelaskan oleh Cynthia Adisti. Padanya dipersilakan. Untuk main.java, jadi fungsi main ini untuk menjalankan sistem program yang memanfaatkan fitur pewarisan seperti inheritance dari kelas hotel, yang dimana semua kelas turunan admin, kamar, dan pelanggan mewarisi atribut nama hotel dan alamat. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa codingannya, yaitu yang pertama di situ ada public main kan. Nah, itu tuh yang selanjutnya, yaitu tuh untuk membuat kelas utama yang bernama main yang menjadi titik awal program itu dieksekusi. Kemudian di situ ada public void string ARGS itu metode utama dalam program Java untuk mengeksekusi program akan dimulai gitu. Jadi di situ ada scanner input juga, itu untuk membuat objek input dari kelas scanner, dan di situ ada admin kan, admin sama dengan new admin, itu tuh berarti membuat objek admin dengan informasi nama hotel gitu. Kemudian di situ ada inisialisasi data kamar. Nah, di situ ada saya membuat array berisi 5 objek kamar yang masing-masing itu mewakili tipe kamar yang berbeda di hotel tersebut, seperti nama hotel, alamat, tipe kamar, standar, deluxe itu kan, dan lain-lain. Terus ada harga per malamnya, kemudian ada status ketersediaan true sebagai tersedia gitu. Kemudian ada menu utamanya
yaitu bagian integer yang itu ya di situ tuh untuk menampilkan menu utama sistem reservasi hotel. Dual itu sebagai perulangan menu akan terus ditampilkan sampai user memilih untuk keluar. Jadi menu sebenarnya 0 itu sebagai user untuk keluar. Kemudian ada input next in, itu tuh membaca pilihan menu dari user. Lalu input next line itu untuk mengonsumsi newline, jadi menghindari book input string setelah angka gitu loh. Kemudian di situ ada opsi menu, ya di situ ada opsi menu yang if menu itu yang admin itu jika user memilih menu 1 ya, maka program akan memanggil metode tampil admin. Begitu juga opsi menu 2 dan opsi menu selanjutnya gitu, sama aja. Jadi tapi pada opsi menu 3 itu tuh user tuh diminta untuk mengisi nama pelanggan, tipe kamar yang ingin dipesan, lama menginap dalam malam. Jadi program kemudian mencari tipe kamar yang diminta user. Nah itu jadi ada di situ nanti open tipe kamar tidak ditemukan yang else if itu. Jadi nanti program itu memeriksa kamar dengan tipe tersebut jika ada tersedia, jika ditemukan maka dibuat objek pelanggan itu dengan data reservasi. Jadi ada metodenya gitu, reservasinya yang dipakai untuk menampilkan bukti atau rencana reservasi kan. Kemudian nanti ada opsi menu keluar, terus di situ sama sih kayak yang opsi menu lainnya gitu. Terus ada menu yang terakhir itu ada juga pilihan tidak valid yang else system outprint pilihan tidak valid. Nah itu jika input user bukan salah satu dari opsi yang tersedia, misal kalian salah ngetik atau apa, maka akan muncul pesan bahwa pilihan itu tidak valid. Nah kemudian di situ input close yaitu untuk menutup objek scanner setelah perulangan selesai. Nah, jadi itu saja untuk codingan bagian main.java-nya. Untuk implementasi codingan selanjutnya akan diberikan. Silahkan. Baiklah, di sini adalah codingan implementasi dari codingan tersebut. Saya akan merunningnya melalui main.java. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, terdapat pilihan 4 menu, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini saya akan langsung memilih nomor 3 untuk memperlihatkan sistem reservasi kamarnya. Di sini bisa dilihat bahwa sistem minta untuk admin memasukkan nama pelanggan. Kemudian di sini kita dapat memilih tipe kamarnya. Di sini saya akan memilih presiden. Di sini ada input berapa lama kita menginap di kamar tersebut. Di sini sebagai contoh saya memilih untuk 3 malam. Nah, seperti ini tampilan dari reservasi kamarnya. Untuk mengakhiri sistem ini, saya akan saya akan menginputkan nomor 0 sebagai pilihan untuk keluar dari untuk menyudahi sistem tersebut. Nah, kurang dan lebih seperti ini hasil dari codingan tersebut. Baiklah, kesimpulan dari program yang kami buat ini yaitu
Proyek reservasi hotel yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java berhasil menjadi simulasi sederhana dari sistem pemesanan kamar hotel secara digital. Sistem ini dibangun dengan pendekatan Object Oriented Programming atau disebut dengan OOP dan terdiri dari beberapa kelas seperti admin, hotel, kamar, pelanggan, dan juga main. Masing-masing kelas memiliki fungsi spesifik dan saling berinteraksi untuk membentuk sistem yang modular dan terstruktur. Program ini memberikan kemudahan dalam proses reservasi dengan fitur seperti pencatatan informasi admin, penampilan daftar kamar, pemesanan berdasarkan tipe kamar, dan lama menginap, serta perhitungan otomatis total biaya. Penggunaan prinsip pewarisan inheritance, enkapsulasi, dan metode pemrosesan data berbasis objek menjadikan aplikasi ini efisien, mudah dikembangkan, serta relevan dengan kebutuhan digitalisasi industri perhotelan. Baiklah, sekian presentasi kami. Tambahan lagi alasan kenapa kami memilih studi kasus ini karena menurut kami studi kasus ini relevan dan nyata. Jadi sistem reservasi hotel itu adalah salah satu contoh aplikasi dunia nyata ya yang sangat umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Dengan membuat simulasi program ini kita dapat memahami bagaimana aplikasi serupa bekerja di dunia industri seperti misalnya Traveloka dan lain-lain gitu. Dan untuk tambahannya bisa ditambahkan Anu? Hal yang menarik dari studi kasus kami yaitu yang paling utama adalah penerapan nyata konsep OOP tersebut. Studi kasus ini secara langsung menghubungkan konsep teori OOP ke dalam implementasi nyata. Kelas-kelas seperti hotel, admin, kamar, pelanggan, dan main menunjukkan inheritance atau pewarisan, kelas-kelas turunan yang mewarisi properti dari hotel. Kemudian enkapsulasi, penggunaan atribut privat dan protect dengan metode getter dan setter. Kemudian komposisi dan modularitas. Kelas disusun secara modular sehingga saling terhubung namun tetap terpisah tanggung jawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan ditutup. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.